maka lantaslah persembahannya, maka lantaslah persahadatannya, maka pantaslah semua itu akan tersesat. Tersesat diaku-akui, tersesat dimakan-makan sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan apa-apa yang bukan milik kita, sementara kita yang merasa bisa apa-apa atas diri kita, bisa ibadah, bisa sholat, bisa zikiran, bisa sholawatan, bisa mengaji, bisa berbuat baik, dan semua itu seolah-olah hak kita yang merasa bisa mengerjakan itu semua. Lalu apa yang dipersembahkan? Selama ini kita hanya mempersembahkan segalanya kepada kepalsuan. Maknanya semua apa yang kita kerjakan masih kita akui sebagai milik kita yang bisa melakukan itu semua. Berarti kita selama ini kan belum bertuhan. Karena kita masih jadi Tuhan atas hidup ini. Karena kita selama ini masih jadi Tuhan atas badan-badan ini. Karena kita selama ini masih merasa jadi Tuhan atas amal, atas aktivitas yang kita kerjakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, seolah-olah kita yang mentuhaninya, seolah-olah kita yang mengkhalikinya, yang menguasainya. Apakah itu disebut persembahan? Yang tidak punya apa-apa dan yang tidak berkuasa untuk apa-apa kok ngaku-ngaku bisa mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya, sedangkan Tuhannya tak ada, sedangkan Tuhannya gaib. Inilah yang dimaksud iman, akidah serta keyakinan yang hanya halusinasi manusianya saja, hanya bayang-bayang manusianya saja, hanya fata morgana saja. Manusia nyembah manusia, manusia nyembah hawa nafsunya, manusia nyembah setan yang ada di dalam dadanya. Sesuai dengan ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Karena kita selama ini tidak punya iman, tidak punya akidah, tidak punya keyakinan kepada Tuhan, maka kita terpeleset iman kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak merasa bahwa diri kita inilah yang disebut oleh Allah, inna syaitana lakum aduwwun mubin, bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, tidak gaib. Kata Allah itu nyata, tidak gaib. Apanya yang nyata dan apanya yang tidak gaib? Kehadiran di dalam bait hati kita, kehadiran kita di dalam bait kekuasaan yang selama ini kita kira sebagai kekuasaan kita, itulah yang dimaksud syaitan itu. Ketika diri manusianya masih lebih wujud daripada wujud Tuhannya, yaitulah syaitan yang tidak mau bersujud kepada Adam, syaitan yang tidak mau dan tidak menerima bahwa dirinya tidak ada. Yang dimaksud bersujud kepada Adam itu kan manusia inilah sebagai syaitan yang selama ini tidak pernah mau sujud, tidak mau patuh kepada bahwa sesungguhnya manusiamu itu tidak ada. Kembali kepada ketiadaan yang dulu pernah kita tiada sebelum kita terlahir ke dunia ini.
Kita tidak percaya bahwa sebenarnya kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Inilah inna syaitana lakum aduwwun mubin. Itulah tanda bahwa sebenarnya diri kita inilah setan yang nyata itu. Di dalam hadis qudsi, wujudukal dzambun, ketika dirimu masih wujud di dalam hatimu, itulah puncak-puncaknya dari segala galanya dosa besar. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita masih merasa yang paling bisa melakukan, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu hidup di dalam neraka. Anar yang ada di dalam dadanya masih kumpul dengan langkah-langkah setan, masih kumpul dengan kekuasaan-kekuasaan setan, sehingga kita manusia selalu dan selalu menjadi utusan-utusan setan, selalu dan selalu menjadi utusan-utusan hawa nafsu kita sendiri. Karena kita selalu disuruh-suruh oleh hawa nafsu ini selalu dan selalu untuk mencari babakan dunia daripada mencari Tuhannya, mencari kebahagiaan dunia yang hanya angan-angan, yang hanya fata morgana saja, ketimbang mencari kebanggaan, mencari kebahagiaan yang bakok, yang langgeng di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan, kesenangan, kedamaian yang abadi di dalam uripe Allah. Manusia masih cinta kepada uripe manungsane sendiri. Jadi jangan salah paham, aku tidak menyembah Allah karena Allah yang menyembah aku. Bagaimana mungkin aku bisa mempersembahkan apa-apa yang sebenarnya aku tidak punya apa-apa? Bagaimana mungkin aku bisa mempersembahkan kepada siapa-siapa? Sebenarnya aku bukan siapa-siapa. Sedangkan apa-apa, sedangkan yang menjadikan siapa-siapa yaitu Sang Pencipta Tuhan itu sendiri, yang mempersembahkan hidupnya demi hidup manusianya, yang mempersembahkan badan-badan ciptaannya guna untuk diperlakukan bagi manusianya di panggung sandiwaranya ini. Lalu siapa sebenarnya yang menyembah atau yang mempersembahkan? Lalu siapa yang sebenarnya mengabdi kepada ciptaan-ciptaannya? Ya Tuhanlah yang menyembah kepada manusia. Ya Tuhanlah yang mempersembahkan ciptaan-ciptaannya untuk digelar. Ya Tuhanlah yang mengabdi kepada diri manusianya. Ya Tuhanlah yang melayani, menjaga, memelihara, mencukupi manusianya. Jadi selama ini kepahaman-kepahaman kita, wahai seluruh umat manusia termasuk diri saya, selama ini ternyata terbalik 180 derajat. Kenapa? Karena selama ini masih ada Tuhan-Tuhan diri manusia kita yang menghijab, yang menghalang-halangi datangnya rahmatnya Allah ke dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilustrasinya begini. Anda punya kambing atau peternak kambing. Jadi sebenarnya yang mempersembahkan itu kambingnya, apa kita yang mempersembahkan pemeliharaan kambing, yang melayani, memakani kambing, yang merawat, yang membersihkan kandangnya, yang menjaga kesehatannya? Apa kambingnya sendiri bisa?
Ya yang punya kambing lah yang mengabdikan dirinya kepada kambing.